Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah pertanyaan gitu kan. Kira-kira kalau kita memperjuangkan kebaikan, adakah orang yang dirugikan? Ada nggak orang yang kita lakukan ini kebaikan? Adakah orang yang dirugikan? Sebenarnya secara hakikatnya tidak ada yang dirugikan. Tapi orang yang merasa dirugikan itu ada. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menikmati keuntungan dari kondisi yang buruk. Bobroknya suatu daerah, provinsi, negeri ini. Ada orang yang menikmatinya. Maka mereka itulah yang merasa dirugikan. Kalau secara hakikatnya tidak ada yang dirugikan. Kebaikan apapun yang dilakukan, selama itu kebaikan, tidak ada yang dirugikan. Tapi orang-orang yang memiliki kepentingan, itulah yang dirugikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, harus kita pahami itu. Kalau ada yang kemudian terusik dengan perjuangan kebaikan kita untuk merubah suatu keadaan, maka yang terusik itu bukan orang-orang yang tanpa kepentingan. Yang terusik itu pasti punya kepentingan. Karena ini bukan masalah rasa, bukan masalah perasaan, tidak. Kalau masalah perasaan orang tersinggung, kita menyampaikan ide, kita bisa memperhalus kata-kata kita dalam menyampaikan ide. Kalau masalah suasana, kita bisa cari suasana yang pas agar orang tidak tersinggung. Atau masalah apapun itu, bisa kita cari caranya agar orang tidak tersinggung ketika kita sampaikan ide itu. Tapi ketika masalah kepentingan, tidak ada cara lain. Dan tidak ada caranya. Orang pasti tersinggung. Orang pasti terusik ketika kepentingannya diganggu. Ini sahabat-sahabat sekalian, dalam memperjuangkan kebaikan itu, yang paling tersinggung dan terusik adalah orang-orang yang punya kepentingan dari bobroknya suatu kondisi. Dimanapun itu, mau di desa, yang tersinggung itu orang yang punya kepentingan. Karena dalam pikirannya pasti akan tidak bisa mengambil keuntungan ketika kondisi berubah kepada yang lebih baik. Itu mindsetnya tuh. Langsung paham otaknya. Begitu juga di daerah kita, di provinsi kita, bahkan di negeri ini. Jadi mindsetnya itu, otaknya, badannya, semua langsung respon. Wah, gawat nih. Kalau terjadi perubahan kepada arah yang lebih baik, maka pasti saya tidak bisa menikmati apa yang selama ini saya nikmati. Uang misalnya, jabatan misalnya, apapun itu, penghormatan misalnya. Ini masalah kepentingan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau masalah perasaan gampang, bisa kita akali agar orang tidak tersinggung dan bisa menerima apa yang kita sampaikan. Apalagi, tapi kalau masalah kepentingan, tidak ada cara. Mau selembut apapun cara kita, mau tahap demi tahap pun kita lakukan, pasti pada akhirnya dia bakalan tersinggung dan merasa terusik dan akan menyerang kita. Ini langsung main warningnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau suatu saat ternyata hari ini kita memperjuangkan kebaikan ini, hari ini negeri kita ini bobrok bisa dikatakan. Sudah berpuluh-puluh tahun merdeka, tidak ada perubahan yang signifikan kita lihat. Dari semua tatanan, ekonomi misalnya, politik, pemerintahan, perundang-undangan, bahkan malah makin ditambah kebobrokan itu. Kenapa? Karena ada orang mengambil keuntungan dari bobroknya negeri ini. Anda mau membantah, apa yang mau Anda bantah? Semakin bobrok negeri ini, yang mereka pikirkan keuntungan mereka semakin baik. Contoh, mau dicerdaskan masyarakat ini. Ada orang-orang yang tidak ingin rakyat ini cerdas. Mau didekatkan umat ini, rakyat ini kepada agamanya, ada orang yang tidak suka. Mau kita sadarkan rakyat ini, ada orang yang tidak ingin rakyat ini sadar. Mau kita ubah tata cara praktek di lapangan, ada orang yang tidak suka. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang punya kepentingan dari situasi yang hari ini hancur. Mereka adalah orang-orang yang hari ini menikmati dari bobroknya negeri ini.
Di tingkat apapun itu sama. Ketika mengusik kepentingan, pasti orang mudah tersinggung itu karena kepentingannya terusik. Ini sahabat-sahabat sekalian, inilah yang harus sama-sama kita pahami. Saya pribadi, bahkan kita yang hari ini mungkin berada di jalan kebaikan, berusaha untuk memperjuangkan kebaikan. Mudah-mudahan kita tidak bingung dengan ini. Dan ini hal yang tidak bisa dihindarkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.